pelajaran. Terus nanya, Bu Ari itu deh. Nah, kita sudah tahu belum? Kalian sudah tahu belum mau belajar tentang apa? Dena beta. Betul, ada yang sudah belajar? Belum? Nah, karena kalian belum belajar, Miss ada tes singkat aja Kak. Nanti kalian kerjakan ya. Sebentar kayak waktu kemarin. Nanti Miss bagikan ini ya. Dena di tempat umum biasanya di tempat yang mudah dilihat orang. Nah, biasanya kalian itu kalau ke suatu tempat pernah lihat Dena enggak? Kalau kalian liburan misalnya ke kebun binatang, betul ada Denanya kan tempatnya apa ya? Nah itu Dena itu memudahkan kalian untuk mengetahui tempat. Kayak kalau di kebun binatang nanti wilayahnya harimau itu di daerah mana, wilayahnya ruangan. Nah itu bisa dilihat gambarnya. Itu contohnya Dena. Gambar yang atas itu Dena apa Kak? Rumah, betul itu Dena rumah kalian. Itu ada kamar tidur, ruang tamu, ruang makan. Nah kalau yang bawahnya ini Dena apa Kak? Sekolah, betul. Soalnya ada ruang kelas 6, kelas 1, kelas 5 dan sebagainya. Nah di sini Miss ada tambahan materi yaitu Dena itu ada 2 macam Kak. Nanti kalian tulis ya. Dena ada 2 macam, yaitu Dena ruangan itu seperti rumah sekolah ini. Nah yang kedua itu Dena lokasi. Seperti kalau Dena lokasi, kalau di sini contohnya seperti di halaman 159. Coba kalian lihat Kak, halaman 159. Yang contoh soal itu loh Kak. Nah ini termasuk Dena lokasi, soalnya ada jalan-jalannya. Jadi lokasi tempat. Nah biasanya itu di undangan itu Kak, undangan pernikahan kan ada Dena kayak gini ya Kak. Ya itu memudahkan kita untuk mengetahui letak rumah pengantinnya itu di mana. Nah sekarang kalian keluarkan buku tulisnya, ini ditulis. Nah selanjutnya yaitu peta. Oh ya ini dulu
denah. Yang pertama judul, kayak kalian mau denah lokasi apa, kayak denah sekolah MI Muhammadiyah 1 Pare. Nah itu termasuk judulnya ya. Nah judulnya selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu gambar lokasi atau tempat. Nah kalian harus mengerti lokasinya ini, kayak tata letak ruangannya kayak gimana. Nah baru bisa menggambarkan lokasi atau tempatnya, disertai juga nama lokasinya kak. Nomor 3 itu. Nah yang keempat yaitu petunjuk arah atau arah mata angin. Apa aja arah mata angin kak? Good job. Nah, itu macam-macam arah mata angin. Nah, selanjutnya yang terakhir, gambar tempat paling penting di sekitar lokasi. Nah, kayak kalian kalau mau tahu tentang denah lokasi MI Muhammadiyah 1 Pare di mana? Nah, itu kan ada masjid, ada sekolah, apa itu TK. Nah, itu kan itu penting tuh kak. Jadi kalian menuliskan itu kayak di sampingnya masjid itu sekolah MI Muhammadiyah 1 Pare. Nah, itu jadi memudahkan kalian dengan mengetahui tempat-tempat yang ada di samping lokasi yang kalian inginkan untuk membuat denah. Nah, selanjutnya yaitu peta. Nah, pengertiannya peta. Aja peta tolong dibacakan. Oh, belum. Apa peta adalah yaitu gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Itu boleh digarisbawahi kak, pengertian peta sampai skala tertentu itu. Nah, peta tidak sama dengan denah. Peta memiliki skala, sedangkan denah tidak. Nah, kenapa peta memiliki skala? Karena peta menggambarkan wilayah yang sangat luas, yaitu kalau di negara kita itu satu Indonesia itu bisa tercakup dalam peta. Kalau denah itu lokasi yang sederhana, seperti wilayah kita, kayak denah tempat tinggal itu. Jadi perbedaan peta dengan denah itu, kalau denah itu lokasinya sederhana, kalau denah wilayah sederhana, mencakup wilayah sederhana, kalau peta mencakup wilayah luas. Nah, peta menggambarkan suatu tempat yang lebih luas dibanding denah. Nah, itu loh kak, digarisbawahi kak. Selain itu, peta juga dilengkapi dengan simbol-simbol tertentu untuk memudahkan pembacanya. Contohnya simbol untuk menunjukkan gunung, sungai, dan danau. Nah, tadi skala peta itu apa kak? Skala peta. Belum ada yang tahu skala peta? Iya betul, itu di gambar peta yang di bawah itu peta Provinsi Jawa Timur. Ada skala peta. Nah, apa sih itu skala peta kak? Ini untuk materi kalian, biar kalian bisa tahu apa itu skala peta. Nah ini kan peta daerah Kediri, ini daerah Kediri dan sekitarnya. Nah ini kan ada skalanya, kelihatan nggak skalanya? Enggak, misalkan kelihatan. Ini loh yang di pojok ini. Nah ini nanti kan kalau di buku itu 1.300.000, soalnya itu kan provinsi ya kak. Nah ini cuma wilayah Kediri, jadi cuma 375.000 itu kan. Ini yang namanya skala peta. Nah pengertian skala peta itu yang ada di dalam. Nah selanjutnya yaitu apa tadi? Simbol. Nah peta juga dilengkapi dengan simbol-simbol tertentu untuk memudahkan pembacanya. Apa sih itu simbol kak? Nggak tahu. Simbol yaitu tanda yang mewakili objek pada peta. Nah ini contoh simbol. Simbol pada peta itu biasanya gambarnya kayak gini kak. Sungai, ada sungai. Ini kan kalau di buku contohnya gunung, sungai, dan danau. Nah selanjutnya jika denah ada 2, peta juga ada 2.
Di bawah ini nanti satu kelompok maju dulu, satu kelompok dulu. Nah nanti jika contohnya Hafsah melempar dadu yang pertama, dadunya ini ya kak, melempar dadu yang pertama dapat angka 2, dapat angka 2. Berarti nanti angka 2 di mana kan? Di sini kan? Nah, ada warna hijau. Berarti nanti Hafsah itu dapatnya kartu soal. Kartu soal itu warna hijau. Nah, nanti kalau kalian berhentinya di yang merah ini, berarti kalian dapat kartu tantangan warna merah. Nah, nanti kalian itu ada kartu bonus ini. Itu nanti warna kartunya warna biru. Nah, kalau kalian berhenti di penjara, ini nanti kalian bisa pengurangan langkah atau pengurangan poin. Nah, ini harus kerjasama nanti. Nah, setiap kalian mendapatkan kartu soal dan kartu tantangan, nanti kalian jawab di lembar. Kelompok 4 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Ya. Gimana letak perpustakaan? Ya. Coba dilihat gambarnya. Gimana letak perpustakaan kita? Jawabannya? Perpustakaan katanya berarti kok benar atau enggak? Betul. Nah, nomor 1 Nathan betul. Selanjutnya nomor 2 Ikan. Terima kasih Kak, ini sudah selesai. Tadi yang dapat poin bonus itu kelompok 1 yaitu Zafran. Nah, yang lainnya itu rata-rata semuanya sudah betul semuanya. Berarti kalian sudah paham tentang Dina dan Peta? Paham? Paham? Nah, tadi permainannya menyenangkan nggak? Kurang ya, nanti kalau ada waktu lagi kita boleh main lagi. Nah,